Episode 25. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Malam itu, Andika Wijaya dan Galang bertemu. Galang sangat bersemangat karena Kauri ingin maju untuk membahas masalah ini dengan dirinya sendiri. 3 tahun lalu, Ariel belum memasuki keluarga Wijaya. Banyak orang ingin mencium keharuman Kauri. Inilah mengapa pernikahan keluarga Wijaya menjadi sensasi di kota Bandung. Saya tidak tahu berapa banyak pria yang putus asa saat itu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mencaci maki Ariel karena menikahi Kauri. Sekarang ada kesempatan untuk melampiaskan nafsu kepada Kauri. Dan Kauri tidak pernah disentuh oleh Ariel. Bagaimana mungkin Galang tidak bersemangat? Kamu melakukan pekerjaan dengan baik dengan masalah ini. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, bahkan jika kamu datang kepadaku, aku pasti akan membantumu menyelesaikannya, kata Galang. Mata Andika jahat. Selama Kauri diselesaikan, masalah apa yang masih akan dia hadapi? Di seluruh keluarga Wijaya, tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk posisi ketua. Memikirkan penampilan kemenangan Kauri sebagai pemimpin proyek baru-baru ini, kemarahan Kauri jatuh entah dari mana, dan bahkan mengganti mobil. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara berkumpul. Kakak Galang, tolong, aku punya cara yang kejam, kata Andika. Apakah kamu keberatan memberitahu orang lain tentang hubungan Kauri denganmu? Andika bertanya. Galang terkejut, dan segera mengerti apa yang dimaksud Andika, dan berkata, apakah kamu ingin menggunakan saya untuk mengusir Kauri dari keluarga Wijaya, sehingga reputasi Kauri benar-benar hancur? Melihat ekspresi Galang sedikit serius, Andika menelan ludah dan berkata dengan ketakutan, jika kakak Galang tidak mau, aku akan pikirkan cara lain. Hahaha. Galang menepuk bahu Andika dan berkata, mengapa saya tidak mau? Saya berharap semua orang tahu bahwa saya ada di hati Kauri. Ini adalah suatu kehormatan. Dan itu juga dapat menunjukkan kepada Ariel bahwa pria yang tidak berguna, wanitanya di bawah selangkangan saya yang bahkan tidak bisa dia sentuh. Kamu dapat yakin untuk mengekspos Kauri benar-benar terkenal di Bandung. Dia mungkin tidak mau membiarkan saya melepaskannya. Dan Kauri akan menjadi burung kenari untuk saya. Andika tersenyum tipis dan berkata, saudara Galang, maka aku akan mengikutimu. Setelah besok, akan ada banyak pria yang akan iri padamu. Kauri adalah wanita cantik. Galang menjilat bibirnya. Jelas sudah terlihat tidak sabar. Hari berikutnya, Andika tiba di kantor Kauri. Waktu dan tempat telah ditentukan. Hubungi orang itu, jangan mundur. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kamu harus tahu apa yang akan terjadi pada nenek, kata Andika kepada Kauri. Berpikir bahwa Kauri akan masuk perangkatnya malam ini. Kehancuran dirinya akhirnya bisa mengeluarkan Kauri dari keluarga Wijaya sepenuhnya. Kauri waspada terhadap kebaikan Andika, karena Ariel menyebutkan masalah ini tadi malam dan kemungkinan terkait dengan Andika. Jadi untuk menghindari kecurigaan Andika, Kauri hanya menjawab dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, saya akan pergi dan menyelesaikan masalah ini. Jika Anda ingin melihat lelucon saya tentang masalah ini, mungkin akan mengecewakanmu. Kecewa, Andika mencibir. Dia tidak akan kecewa. Masih banyak pertunjukan bagus yang menunggu untuk dilihat. Dia bahkan membayangkan bahwa setelah insiden Kauri terungkap, puluhan ribu orang di Bandung akan menolaknya. Dan rahmat keluarga Wijaya akan rusak. Pada saat itu, Kauri di mata orang adalah anjing yang berkabung. Dan keluarga Wijaya tidak akan menunggu untuk mengusirnya. Seluruh Bandung akan memperlakukannya sebagai pelacur. Dan Ariel tidak berguna, akan menjadi bahan ejekan di Bandung. Dia tidak pernah menyentuh istrinya yang telah menikah selama 3 tahun. Tetapi naik ke tempat tidur Galang. Penghinaan seperti itu, saya tidak tahu apakah pemborosan itu dapat menerimanya. Jangan terlambat. Dia tidak sabar. Setelah Andika meninggalkan kantor, Kauri menelepon Ariel dan memberitahu Ariel waktu dan alamatnya. Saat ini Ariel lagi di Gunung Semeru, menyelamatkan para korban asap. Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021, sore. Gunung Semeru kini mengeluarkan awan panas guguran. Saat ini, Gunung Semeru mengeluarkan asap tebal dari puncak Jonggring Saloko.
Di rumah pertanian pinggiran kota. Jelas tidak benar membicarakan hal-hal di tempat seperti itu. Ariel menelepon Rehan dan memintanya untuk membuat perubahan. Tidak peduli siapa pihak lain malam ini. Ariel akan membuatnya menyesal melakukan ini. Segera setelah Andika kembali ke kantornya, Sofia muncul diam-diam. Apa yang kamu lakukan? Andika bertanya dengan bingung. Sofia tidak begitu mengerti mengapa Andika ingin membantu Kauri dalam masalah ini. Dengan kesempatan yang begitu baik, dia bahkan tidak mengambil kesempatan untuk jatuh ke dalam masalah. Andika, apakah kamu bingung? Mengapa kamu ingin membantu Kauri? Sofia bertanya. Andika tersenyum dan bersandar di sandaran kursi. Dan berkata, kamu adalah orang yang sangat pintar. Mengapa kamu bingung tentang masalah ini? Apakah menurutmu aku benar-benar akan membantunya? Maksudmu, ini jebakan? Sofia bertanya. Sofia berpikir sejenak. Sofia juga menganggap Kauri sebagai musuh. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak bisa memberitahu orang lain. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu orang yang menyusahkan keluarga Wijaya. Dan aku juga yang menghasutnya, kata Andika. Sofia mendengar ini dan melihat Andika dengan terkejut. Kau yang memerintahkan. Jika nenek tahu tentang ini, nenek tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana mungkin nenek tahu? Saya percaya kamu tidak akan memberitahu kepada nenek. Dan setelah hari ini, Kauri benar-benar hancur. Dan tanpa kita perlu mengatakan lebih banyak lagi, nenek akan mengusirnya dari rumah Wijaya. Ekspresi Andika terpuaskan. Dan nafas yang menjijikkan ini akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskannya. Selain itu, setelah Kauri diusir dari keluarga Wijaya, dia secara alami bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerja sama proyek LKK Technoscience. Mencapai 2 tujuan dengan 1 batu. Apa yang terjadi? Jangan menutupinya. Tolong beritahu saya dengan cepat. Sofia tak sabar untuk mengetahuinya. Galang, pernahkah kamu mendengar tentang orang ini? Galang, bukankah itu sosok di wilayah metropolitan Jakarta? Dia naksir kepada Kauri sejak lama. Selama Kauri muncul malam ini, dia tidak akan lolos dari cakar Galang. Aku memberitahunya, setelah Kauri disetubuhi olehnya, seluruh kota akan mengungkap masalah ini. Mulut Sofia melebar, tercengang. Galang akan memiliki hubungan dengan Kauri. Dan masalah ini harus diungkap. Itu adalah berita besar. Kauri adalah wanita yang sudah menikah. Tetapi dia tidur dengan Galang. Ini tidak cukup untuk menimbulkan sensasi di Bandung. Hahaha. Sofia menutup mulutnya dan tertawa. Berkata, jika nenek tahu bahwa Kauri telah mendiskreditkan keluarga Wijaya kita, dia hanya akan dikeluarkan dari keluarga Wijaya. Ya, ini adalah rencanaku. Itu cukup sempurna. Andika berkata dengan bangga. Sofia mengangguk setuju. Meskipun agak beracun, itu adalah pukulan fatal bagi Kauri. Dan dia tidak hanya akan dikeluarkan dari keluarga Wijaya. Tidak akan ada tempat untuknya di seluruh Cloud City mulai sekarang. Pembalasan. Ini pembalasan. Kauri sebenarnya mengantar saya ke lokasi konstruksi untuk memeriksa. Dan benar-benar menganggap dirinya sebagai barang dagangan. Saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan besok. Sofia mencibir. Hal yang paling ingin saya lihat adalah wajah Ariel. Setelah 3 tahun tidak berguna, istrinya telah disetubuhi oleh orang lain. Pasti tidak nyaman, kata Andika dengan ekspresi kerinduan. Sofia mengaitkan sudut mulutnya dengan jijik. Dan berkata, ini sia-sia. Bahkan jika itu memberitahu dia, apakah dia berani memukul Galang? Kamu benar-benar sangat menghargainya. Sia-sia. 2 kata Galang saja bisa membuatnya takut menjadi lemah. Balas dendam adalah sesuatu yang berani dilakukan pria sejati. Dan dia bukan pria. Sore itu, setelah Ariel dari gunung yang berasap, Ariel datang menjemput Kauri dari pulang kerja seperti biasa. Tetapi ketika dia tiba di komisaris, dia menemukan bahwa komisaris sebenarnya tutup hari ini. Dalam 3 tahun terakhir, Ariel telah bekerja keras. Dan komisaris tidak pernah ditutup. Apakah mungkin bos memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini? Arik tidak terlalu memikirkannya. Itu normal untuk membuka pintu melakukan bisnis dan menutup pintu sesekali. Setelah menerima kabar Kauri,
Ariel berkendara langsung menuju rumah pertanian di pinggiran kota. Kauri sedikit khawatir dan bertanya kepada Ariel, "Ariel, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah hari ini, seolah-olah sesuatu akan terjadi." "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitimu," Ariel berkata dengan lemah, dengan niat membunuh yang tak terlihat di matanya. Setelah mendengarkan kata-kata Ariel, Kauri sedikit lega. Sepertinya selama dia ada di sana, semua faktor ketidakstabilan yang berbahaya akan teratasi. Setelah tiba di rumah pertanian, seseorang sudah menunggu di pintu. Pada pandangan pertama, mereka bukan orang baik. Bersambung.